Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kamsal di channel Siap UTBK SKD. Oke, pada video kali ini kita akan bahas salah satu FR Fisika UTBK 2021 di hari pertama ya. Jadi FR-nya itu hanya berupa nih ya. Di FR-nya itu yang saya dapatkan ada sebuah benda diletakkan di bidang miring ya, di bidang miring. Kemudian bidang miringnya itu ada kemiringannya 30 derajat. Nanti bergerak turun ke bawah ya. Kemudian di sini bagian pertama itu bidangnya itu licin, yang bagian keduanya itu kasar. Oke. Tetapi di FR-nya itu atau di spoiler yang saya dapatkan ini tidak disebutkan ya apa yang ditanyakan. Nah, di sini saya akan memberikan prediksi ya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kira-kira apa yang akan ditanyakan atau berhubungan dengan materi apa? Oke, pertama materi yang berhubungan dengan soal sesuai dengan redaksi gambar itu yang pertama tentang konsep usaha energi. Oke, tentang usaha energi atau nanti lebih detail berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Kemudian apa yang biasa yang ditanyakan? Kalau kita misalkan nanti kita misalkan di sini titik A, kemudian ini adalah titik B, di dasar adalah titik C. Nanti kan yang diminta adalah apakah yang terjadi di titik B itu pada peristiwa itu apa yang terjadi. Kalau kita uraikan untuk lintasan AB ya, pada lintasan AB ada kesimpulan yang kita dapatkan bahwa yang pertama, karena bidangnya licin, di situ berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Nanti kalau bidangnya licin, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kalau berlaku hukum kekekalan energi mekanik, berarti usaha dari A ke B itu sama dengan perubahan energi potensial dari A ke B, kemudian sama dengan juga perubahan energi kinetik benda dari A menuju B. Nah, ini yang bisa kita dapatkan. Itu untuk di lintasan AB. Dari sini juga kita bisa menentukan kecepatan. Ya, bisa jadi yang ditanyakan adalah kecepatan benda. Kenapa yang akan ditanyakan adalah kecepatan benda? Karena di sini ada sudutnya. Di spoiler yang saya dapatkan itu di sini ada sudutnya 30 derajat ya. Berarti kemungkinan yang akan ditanyakan adalah kecepatan benda ya. Kemudian kemungkinan lainnya adalah jarak tempuhnya. Karena harus berhubungan dengan konsep usaha energi. Berikutnya adalah selain jarak tempuh yang akan ditanyakan adalah mungkin tinggi bidang miring ya. Tapi dari kemungkinan yang paling kuat hanyalah kecepatan benda dan jarak tempuhnya. Oke. Tetapi kalau misalkan selain ketiga ini, apakah ada variabel lain yang akan ditanyakan? Ada kemungkinan. Yang ditanyakan adalah kalau ditanyakan yang keempat itu bisa jadi yang ditanyakan adalah percepatannya. Apakah percepatan benda dari A ke B sama dengan percepatan benda dari B ke C? Nah, itu pertanyaannya gitu. Apakah sama? Jawabannya adalah tidak sama. Kenapa? Karena ini licin, ini kasar. Berarti di sini yang di licin ini lebih besar nilai percepatannya daripada di bidang yang kasar. Oke. Jadi kalau misalkan
Kalau ditanyakan manakah lebih besar, berarti percepatan dari A ke B itu lebih besar daripada percepatan dari B ke C ya, maksudnya gitu. Dia lebih besar percepatannya. Kenapa? Karena dari A ke B lintasannya licin. Dari B ke C itu lintasannya kasar. Oke. Sekarang kita akan ke lintasan BC. Kita akan ke lintasan BC. Lintasan BC. Oke, pada lintasan BC ya, di situ kesimpulan pertama yang harus diingat adalah tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itu yang harus diingat. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Berarti bisa disimpulkan yang kedua, karena tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, berarti usahanya di sini sama dengan usaha gaya gesek. Oke. Kenapa saya katakan di sini usaha gaya gesek? Karena kalau asumsinya balok itu berhenti tepat di C, otomatis semua energi ya diubah itu menjadi usaha gaya gesek. Sehingga dia berhenti di sini. Maka nanti rumusnya usahanya itu sama dengan gaya gesek ya. Negatif gaya gesek dikali dengan jarak yang ditempuh. Itu kesimpulan yang harus dipahami. Dan ini sama dengan perubahan energi kinetiknya dari B ke C. Tetapi karena di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, maka bisa disimpulkan juga bahwa kesimpulan ketiga, perubahan energi potensialnya ya, dari B ke C itu tidak sama dengan perubahan energi kinetik dari B ke C. Nah, itu yang harus dipahami, tidak sama nilainya. Jadi perubahan energinya tidak sama. Berarti berikutnya kalau misalkan ternyata yang ditanyakan adalah, misalkan yang ditanyakan itu adalah berapakah panjang lintasan BC. Oke, panjang lintasan BC. Berarti ini bisa kita gunakan konsep yang ini. Kita bisa gunakan konsep itu kalau kita uraikan menjadi bentuknya adalah nanti bisa dituliskan negatif F gaya geseknya kali X sama dengan delta EK dari B ke C itu sama dengan EK di C dikurang dengan EK di B. Oke. Ini bisa kita uraikan karena dia berhenti di titik C, berarti ini 0. Kalau ini 0, negatifnya bisa dicoret ya. Berarti sisa gaya geseknya dikali dengan jaraknya. Kemudian ini sisa 1/2 mvb kuadrat. Atau ini bisa didapatkan dari mana? Dari proses dari A ke B ya. Jadi itu harus dicari dulu dari proses A ke B menggunakan hukum kekekalan energi yang berlaku pada lintasan AB tadi. Dari sini pula bisa kita dapatkan jarak yang ditempuhnya nanti sama dengan mvb kuadrat dibagi dengan gaya gesek yang bekerja di lintasan BC. Ya, gaya gesek di lintasan BC. Nah, ini bisa kita dapatkan. Dari rumus ini juga bisa kita tentukan berapakah kecepatan di titik B ya. Karena untuk menentukan kecepatan dari titik B-nya. Oke. Pertanyaan kembali. Apa fungsi dari ini ya, dari sudut 30 derajat ini? Nah, makanya ini kan dugaan saya sementara. Kalau misalkan ternyata di situ misalkan ternyata 30 derajat ini berfungsi untuk menentukan besaran yang dicari di soalnya,
Berarti nanti harus menggunakan, ada tambahan lagi yang harus diingat, yaitu gunakan hukum 2 Newton. Ini gunanya apa? Harus menggunakan hukum 2 Newton untuk mencari percepatan, ya, percepatan yang dialami oleh benda dari A ke B dan dari B ke C. Nah, itu harus dicari. Karena jangan sampai yang ditanyakan adalah bukan jaraknya, ya, atau bukan panjang lintasan dari B ke C, atau panjang lintasan dari A ke B. Kalau yang ditanyakan yang ada hubungannya dengan sudut yang 30 derajat ini, atau yang ditanyakan adalah percepatan, nah itu kita harus gunakan hukum 2 Newton. Atau nanti bisa juga yang ditanyakan adalah, misal yang ditanya adalah waktu, ya, dari A ke B kemudian dari B ke C. Nah, ini bisa kita tentukan menggunakan konsep yang ini, GLBB. Nah, harus menggunakan konsep GLBB. Kalau menggunakan konsep GLBB, karena persamaan pada GLBB itu, kalau ada yang masih ingat, V sama dengan V0 plus minus A dikali T. Kemudian ada X sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT pangkat 2. Menggunakan persamaan ini, ya, persamaan ini membutuhkan persamaan percepatan. Berarti harus kita uraikan dulu percepatannya. Oke, perlu diingat, ya, di sini kan ada gaya gesek. Gaya geseknya di sini rumusnya, nanti saya tuliskan di sini. Gaya geseknya di sini sama dengan gaya normal, ya, dikali koefisien gesekan. Tetapi gaya normalnya di sini khusus bidang miring, ya. Gaya normalnya itu sama dengan bukan N. Dia itu sama dengan W cos theta. Oke. Ternyata bisa kelihatan, ternyata di sini kegunaan dari sudutnya adalah untuk penentuan gaya geseknya di sini, ya. Ternyata kalaupun misalkan nanti yang ditanyakan bukan waktu, tetap sudutnya itu digunakan karena kita akan menentukan gaya geseknya. Oke, jadi kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan seputar soal ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jadi FR yang saya dapatkan itu hanya benda yang menuruni bidang miring, licin, kemudian kasar, kemudian ada sudutnya 30 derajat. Intinya pertanyaannya itu tidak akan lari dari penjelasan ini, ya. Mudah-mudahan, ya. Oke, saya kira cukup, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.